alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan program Istiqomah dan program Husnul Khotimah nih, untuk mengisi amalia kehidupan kita di sisa waktu dan kesempatan yang kita miliki. Semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi buah amal yang menyelamatkan dan menggembirakan kita kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Hari ini 27 Rajab, diperingati sebagai Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW melaksanakan, atau bukan melaksanakan tetapi melakukan perjalanan. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di sini memperjalankan abduhu, ya, hambanya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Mekah menuju ke masjidil aqsa Palestina, di mana sekitarnya itu linuriyahu min ayatina, di mana sekitar yang ada di Masjidil Aqsa itu dan sekitarnya itu mendapatkan pencerahan dan sekaligus juga mendapatkan keberkahan. Dan dari Masjidil Aqsa Rasulullah SAW melakukan Mi'raj menuju ke langit 7. Dari langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Rasulullah melihat ada fenomena yang diperlihatkan di situ, di mana ada orang yang menengok ke kanan itu ceria, gembira, dan senang, tapi begitu menengok ke kiri itu begitu menderita dan menangis. Dan Rasulullah SAW menanyakan mengapa orang itu seperti itu. Karena itu adalah Nabi Adam, di mana umat-umat Nabi Adam itu mereka orang yang melakukan kebaikan, waalaikumsalam, dan orang yang melakukan kejahatan itu semuanya adalah sama, yaitu umatnya Nabi Adam alaihissalam. Perjalanan itu terus naik lagi dari langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ke-5, langit ke-6, dan langit ke-7. Di mana di langit ke-6 Rasulullah SAW melewati Nabi
Musa alaihissalam, yang nantinya Rasulullah bolak-balik dari langit ketujuh menuju ke Baitul Ma'mur, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari Masjidil Aqsa, Mi'raj itu Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Sebelumnya adalah sudah mengimami sholat bersama para nabi. Rasulullah bertemu. Setelah itu naik buraq. Buraq itu adalah titian ataupun kendaraan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk menjemput atau mengantar Nabi Muhammad SAW menghadap beliau. Buraq itu kecepatannya itu 300.000 kilometer per detik. Jadi kedap itu udah nyampe. Di mana jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya itu 1.200-an kilometer, yang ditempuh secara normal itu dibutuh waktu 40 hari. Namun itu 40 bulan ya. Tapi itu hanya bisa ditempuh Rasulullah itu dalam satu malam. Itu pun tidak satu malam penuh ya, karena dimulai dari Isya sampai menjelang fajar subuh. Nah, peristiwa itu Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu sholat. Dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, di mana ketika awal mendapatkan perintah sholat 50 kali ya, 50 waktu ya. Kita tidak bisa membayangkan ya, jam kita aja 24 jam. Kalau kita mendapatkan perintah sholat 50 kali, kira-kira mungkin habis waktunya ya untuk sholat ya. Nah, dari perjalanan itu Rasulullah dicegat oleh Nabi Musa, disarankan untuk menawar sampai pada waktu yang 5 waktu ya, 5 waktu. Itu pun disarankan oleh Nabi Musa untuk menawar lagi. Tapi Rasulullah SAW istilahnya sudah merasa pekewuh ya, bolak-balik ngenyang itu. Akhirnya sholat 5 waktu itulah menjadi perintah yang sholat itu menjadi ibadah yang istimewa. Kalau wahyu ataupun perintah-perintah yang lain itu tidak melalui satu proses yang seperti wahyu sholat ini. Mungkin tentang zakat, tentang haji, itu langsung Allah berfirman kepada dari malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi untuk perintah sholat ini adalah langsung Allah Rasulullah bertemu. Nah, puncak kebahagiaan abdihi ya, seorang hamba bertemu dengan kholiknya itu betapa bahagianya. Kita aja ketemu dengan makhluk, sesama makhluk aja sudah bahagia ya, apalagi dengan kholiknya, penciptanya. Nah, itu kan puncak dari kebahagiaan. Maka kalau seseorang itu ingin bertemu dengan penciptanya, inilah yang disebut sebagai mi'raj. Mi'rajnya atau bertemunya seorang hamba dengan kholiknya, penciptanya, melalui ibadah sholat. Maka sholat menjadi ibadah yang menentukan perjalanan hidup
seseorang. Sholat itu menjadi pembeda dari yang muslim dengan yang non muslim. Ini adalah sholatnya. Sehingga as-sholatu imaduddin. Dalam riwayat disebutkan bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Maka barang siapa yang mendirikan sholat sama dengan aqomaddin, menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan faqad faman tarokah faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat maka sama dengan merobohkan tiang-tiang agama. Dan sholat ini menjadi ibadah istimewa karena akan menentukan baik buruknya seseorang. Maka kita istilahkan bahwa hidup kita itu sebenarnya nunggu waktu sholat. Aktivitas yang kita lakukan itu sebenarnya menunggu waktu sholat. Dari waktu sholat satu ke waktu sholat berikutnya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena ibadah sholat itu digambarkan mencerminkan satu prosesi atau ritual ibadah dari berbagai macam kepercayaan dan keyakinan. Kalau ibadahnya malaikat itu adalah berdiri, kita ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada tahiyat. Nah, ini ibadah yang sempurna. Mungkin sebagian agama kepercayaan hanya duduk saja. Tapi sholat ini adalah komposisi ibadah yang lengkap, komplit, dan sempurna. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan ini menjadi sempurna dengan sholat yang kita lakukan. Nah, sholat itu adalah seperti halnya tadi Mi'raj, bertemu dengan Allah. Kita memohon bertemu dengan Allah itu tanpa perantara, tapi adalah langsung, tidak perlu diwakilkan, tapi kita harus menunaikannya sendiri-sendiri. Nah, ibadah yang kita lakukan dengan sholat itu langsung, tidak disekat-sekat oleh apapun. Agar kalau di dalam agama lain ada yang namanya perantara, tapi Islam tidak. Ibadah yang kita lakukan itu adalah langsung untuk kita lakukan, tidak ada perantara. Sehingga ini akan menjadi ibadah yang istimewa. Dan setiap orang bisa melakukannya, bisa melaksanakannya. Menjadi satu kewajiban yang melekat dari setiap muslim untuk menunaikan ibadah sholat. Maka dengan kita memperingati Isra Mi'raj ini menyadarkan, meningkatkan kesadaran spiritual kita. Bagaimana kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu-waktu yang indah itu adalah waktu-waktu saat kita berjumpa dengan Khalik. Maka segala apa kebutuhan yang kita butuhkan
maka memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat yang kita lakukan, bisa di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Sebenarnya doa-doa yang kita panjatkan dari takbiratul ihram sampai salam itu adalah lengkap sekali. Maka kita menghayati gerakan-gerakan di dalam sholat itu secara tumak ninah. Jadi takbir itu dirasakan, rukuk itu dirasakan, iktidal itu dirasakan. Jadi iktidal atau tumak ninah itu ada jeda, ada waktu di mana gerakan-gerakan sholat itu tidak sulanya jengkar-jengkir ya, tapi ada tahapannya. Ya, takbir secara sempurna, kemudian membaca iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surat yang bisa kita lakukan. Nah, syukur kita menghayati apa yang kita baca, paling tidak kita memahami, sehingga akan mendorong tadi membangun suatu kesadaran spiritual kita. Kita bisa menikmati sholat-sholat yang kita tunaikan. Nah, bila kita menghayati, merasakan betapa nikmatnya kita menunaikan sholat. Nah, kalau kita belum bisa menikmati, merasa masih terbebani ketika kita menunaikan sholat, nah, ini kesempatan kita untuk selalu berikhtiar. Ya, memang yang namanya khusyuk itu berat atau sulit sekali. Tetapi kita berikhtiar, berusaha menghilangkan apa-apa yang selalu terlintas di dalam pikiran dan hati kita untuk fokus. Maka kita harus melihat ke tempat sujud, kemudian kita selalu menghayati apa yang kita lafalkan dari lafal-lafal doa-doa atau bacaan-bacaan di dalam sholat itu. Merenungkan. Apabila kita sholat berjamaah, maka kita mengikuti bacaan imam. Dan kalau bisa di setiap rakaat membaca Al-Fatihah mengikuti bacaan imam. Ini akan membangun suatu kesadaran spiritual kita bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Tidak perlu kita mencari perwakilan, mencari orang untuk melantarkan dari ibadah-ibadah kita. Nah, maka sholat ini menjadi media langsung komunikasi antara hamba dengan kholiknya. Sangat sulit kita mungkin untuk bertemu dengan tokoh-tokoh kalau di dunia nyata ya. Tapi kita bisa langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber yang sebagai pencipta yang menciptakan kita sekalian. Nah, kemudian di dalam kita memperingati Isra dan Mi'raj ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Iman, di mana iman kita itu yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambahnya iman kalau ketaatan kita terjaga. Tapi berkurangnya iman kita bisa menyebabkan kita melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Maka ini harus senantiasa kita jaga. Kita jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadikan negatif. Maka keimanan itu harus selalu dijaga sedemikian rupa, jangan sampai
itu menggelincirkan atau kita menjadikan tergelincir. Dari peristiwa Isra Mi'raj kita bisa belajar tentang bahwa kewajiban kita itu, Rasulullah sebelum melakukan Isra Mi'raj itu terlebih dahulu hatinya itu disucikan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, sehingga dibelah hatinya dan disucikan dengan air Zam-Zam agar suci, siap untuk menerima atau siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saat ini juga senantiasa tadi diserukan untuk selalu mensucikan diri. Mensucikan diri. Ya, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dengan senantiasa kita taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebersihan hati ini menjadi cermin bahwa kita memang siap untuk mendapatkan berbagai anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesucian jiwa, kesucian diri terus harus diupayakan. Sehingga ada ajaran yang terkait dengan toharoh. Setiap ibadah yang kita lakukan, terutama terkait dengan ibadah sholat, didahului dengan toharoh. Baik itu dengan wudu, dengan mandi, dan bila tidak keduanya tidak bisa, maka dengan tayamum. Ini adalah upaya untuk membersihkan dari hadas yang nampak, yang terlihat. Sementara dari batin kita, dari jiwa kita, hati kita juga kita bersihkan dari daki-daki yang mengotori jiwa, terutama adalah terkait dengan akhlakul mazmumah. Yang mengotori hati kita itu adalah akhlak yang tercela. Maka hati ini bisa bersih dan dihiasi dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia inilah yang akan menjaga kita, menjaga bagaimana perilaku kita di dalam kehidupan. Peristiwa Isra Mi'raj di mana Rasulullah SAW bertemu dengan Allah dan kembali sudah bertemu dengan Allah, itu adalah menjadi puncaknya. Sudah diperlihatkan berbagai fenomena surga dan neraka yang begitu luar biasa. Nabi tentunya kalau sudah merasakan kenikmatan surgawi, nggak mungkin ya kalau kita itu kembali ke bumi, melihat dengan berbagai macam cobaan dan tantangan kehidupan, kelihatannya sudah kerasan di surga nggih. Tapi Rasulullah SAW dengan kerendahan hati mendapatkan perintah itu untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya atau umat Islam. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu setelah Rasulullah semalaman suntuk kemudian menyelesaikan itu dan kembali ke Mekah, kemudian menyampaikannya kepada penduduk Yasrib ya pada saat itu, luar biasa tantangan dan hambatannya. Maka sebelum peristiwa itu disebut sebagai Amul Husni, bulan ataupun tahun kesedihan. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad itu sedih? Sedih orang-orang yang tercinta sebagai support system dalam pengembangan dakwahnya itu Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah itu meninggal dunia. Beliau adalah penopang finansial dan penyejuk psikologis Nabi ketika mendapatkan tantangan, hambatan, rongrongan dari kafir Quraisy.
Sementara demikian juga pamannya Abu Thalib, mereka juga Abu Thalib meninggal dunia, menjadi tokoh yang diandalkan sebagai orang yang membentengi Nabi dari kekejaman kafir Quraisy. Sehingga setelah wafatnya Abu Thalib, Rasulullah SAW merasa sedih dan kehilangan karena tantangan, hambatan, godaan, dan cacian serta upaya-upaya untuk melukai, mencederai, dan membunuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kafir Quraisy itu bukannya semakin surut tetapi semakin menjadi-jadi. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebagai pelipur lara, pelipur yang bisa mengobati ghiroh, semangat perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat ini, wahyu sholat ini. Sehingga peristiwa ini adalah menjadi mukjizat yang tidak bisa diduplikasi oleh para nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain mendapatkan wahyu berbeda-beda. Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa mengubah atau membelah lautan. Demikian juga bisa menjadi ular yang bisa memangsa para pesihir dari umatnya Fir'aun. Nabi Ibrahim mempunyai keistimewaan atau mendapatkan wahyu tidak tedas dibakar oleh api. Sunatullahnya yang namanya manusia dibakar pasti adalah akan terbakar. Tapi Nabiullah Ibrahim mendapatkan keistimewaan. Para nabi yang lain juga mendapatkan, mempunyai mukjizat masing-masing. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan mukjizat yang luar biasa dengan perintah sholat ini, dengan peristiwa Isra Mi'raj, sehingga bisa menyatukan, menyambungkan dari risalah yang dibawa oleh para nabi terdahulu dan melanjutkan misi kenabiannya untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sehingga ini akan membawa keberkahan dari perintahnya, di mana sholat itu diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang menandakan bahwa setiap apa yang dilakukan seorang muslim adalah menciptakan salam, selamat, kedamaian, ketentraman di mana saja keberadaannya. Maka makna sholat itulah sangat mendalam, sehingga dia harus mampu merubah setiap diri ini, sehingga bisa tadi menguatkan keimanan, menguatkan spiritualitas kita. Maka ibadah sholat yang kita lakukan harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, sebagai sarana kita untuk mi'raj. Mi'rajnya seorang muslim ya di sholat itu. Maka kita meningkatkan bagaimana penghayatan makna yang ada di dalam sholat itu bisa merasuk dan mendalam kepada kita. Itu menjadi hiburan kita sekalian. As-sholatul jamaah atau sholatul khamsi wa sholatul jamaah, atau sholat 5 waktu ke 5 waktu berikutnya menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan selama dosa itu adalah bukan dosa syirik. Jadi ini keistimewaan
yang kita tunaikan atau yang kita dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita meneladani dan kita melanjutkan bagaimana ibadah-ibadah terutama adalah sholat ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan bisa mensucikan jiwa dan diri kita. Maka sebagai garis kesimpulan dari kita mengambil hikmah Isra dan Mi'raj, yang pertama bahwa mukjizat agung Nabi Muhammad SAW adalah perintah atau wahyu sholat 5 waktu sehari semalam, yang dimana setiap muslim bisa langsung mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah-ibadah sholat yang kita lakukan. Kita memohon segala sesuatu apa yang kita lakukan. Sementara di sisi yang lain terkait dengan peristiwa apakah Nabi bersama jasad dan ruhnya itu menghadap Allah, itu menjadi satu tantangan bagi ilmu pengetahuan untuk memecahkannya. Sekalipun beberapa ilmuwan telah menemukan atau bisa menjawab sebagian, seperti halnya itu antara peristiwa Mi'rajnya Isra dan Mi'rajnya itu merupakan bisa dijelaskan dengan teori relativitas oleh ilmu pengetahuan, atau teori energi, teori cahaya, yang dimana kecepatan bagaimana buraq mengantarkan sampai di Sidratul Muntaha dan naik ke Baitul Ma'mur, itu adalah kecepatan yang luar biasa yang tidak bisa dilihat mata mengedip, itu sudah sampai. Dan itu di dalam firman-firman Allah yang lain juga tentang bagaimana Nabi Sulaiman bisa memindahkan atau istananya Ratu Bilqis ya. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang terkait dengan bagaimana ilmu pengetahuan menjawab. Nah, sampai sekarang memang sekarang sudah ditemukan pesawat. Kita bisa naik ke ruang angkasa. Nah, itu menjawab sebagian dari problem-problem yang terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun itu semuanya masih menjadi satu tantangan bagaimana manusia bisa mengembangkan akal pikirannya, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa memecahkan misteri-misteri yang ada di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Terlepas dari itu semuanya, itu adalah peristiwa keimanan. Maka kita sebagai orang muslim, kita meyakini bahwa itu adalah terjadi. Sehingga kalau orang kafir Quraisy di sana itu adalah menolak atau menentang, namun dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar Siddiq meyakinkan bahwa apapun yang dikatakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 100% itu hakul yakin adalah benar. Maka Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq karena dengan kepercayaannya yang diberikan. Maka jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa kita hayati, kita renungkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekarang kita harus melanjutkan dengan sholat-sholat yang kita jaga agar kita senantiasa terjaga kesucian dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita istiqomah hingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mekaten yang bisa kami sampaikan, kurang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita